Aziz Bekti disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Rini Widiantini, Menteri PAN RB. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, sahabat saya, pejuang politik. Pejuang politik itu gini Pak Ahmad Lutfi. Jadi kalau jenengan satu partai dengan saya, jangan menyesal. Biasanya sing dididik sing adoh-adoh. Gitu. Jadi yang didulukan itu jauh-jauh. Tapi jangan kecil hati. Biasanya orang tua yang seperti itu karena yakin bahwa yang tidak didulukan itu adalah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Itu jangan nanti jenengan, wah aku kader ternyata ora diwenehi-wenehi. Kemudian teman-teman dari Kementerian PAN RB, jajaran pejabat eselon 1, eselon 2 yang hadir, sahabat-sahabat saya, para kepala daerah, ada absen Pak Lutfi, Bupati Wonosobo, Magelang ada Magelang, Kota Magelang, Temanggung, Pak Agus nggak hadir, Ibu Yuli, wakilnya, oh iya, nyuwun pangapunten. Oh, Mbak ini ya, Nadia ya, mohon maaf, manggilnya Mbak. Kemudian ada Purorjo, Bu Yuli, wakil ya. Kemudian Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Kota, Magelang, Pak Sri. Kabupaten, Semarang. Dan semua saja para kepala daerah, kemudian teman-teman yang dari pemerintahan provinsi, Pak Kabinda. Alhamdulillah jenengan datang ini. Suatu saat memang bupati-bupati ini harus undang Kabinda ini untuk menjelaskan situasi-situasi terkini yang terkait dengan dinamika sosial. Kemudian teman-teman semua yang hadir di forum ini, yang semuanya sehat, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu di sini dan mendapatkan kemanfaatan dari pertemuan kita. Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat hadir di sini. Karena mungkin saja saya tidak bisa memberikan ekspektasi. Karena saya ketika berdiri di sini, menyampaikan satu dan lain hal, bukan karena saya ingin mendapat tepuk tangan, atau ingin dipilih, atau ingin dianggap, wah ini pembicaraannya bagus, tidak. Tapi mungkin saja akan membuat Bapak Ibu, terutama para bupati, wali kota, termasuk gubernur, wah asem tenan nih. Tapi insya Allah ini adalah kalau kita memahami ini pil pahit yang membuat kita bisa menjadi sehat. Tadi sudah disampaikan sambutan selamat datang dari Pak Gubernur, kemudian Ibu Menteri juga menjelaskan banyak hal tentang reformasi birokrasi, tentang kelembagaan. Kalau saya ikut di daerah yang sama, tentu apa yang saya sampaikan itu seperti menggarami air laut. Ya saya tetap sebagai politisi untuk menyampaikan keynote speech. Bapak Ibu sekalian, mari kita agak jauh ke tahun 2010. Jadi ada peristiwa besar pada 17 Desember tahun 2010. Seorang pedagang kaki lima di Tunisia, namanya Bo Azizi, itu melakukan bakar diri, bunuh diri, di jalanan ramai di kota Tunisia. Kenapa dia melakukan bakar diri?
karena dia merasa frustasi dengan keadaan yang dialami. Dan peristiwa itu bergulir hari demi hari dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Presiden Tunisia Ben Ali itu harus mundur dari kekuasaannya yang sudah dipegang berpuluh-puluh tahun. Hanya karena seorang pedagang kaki lima yang membakar diri. Ini penting nih untuk para bupati wali kota ini. Ya kan? Kemunduran itu terjadi tidak lama setelah pada tanggal 17 Desember 2010 ada bakar diri, tanggal 14 Januari 2011 Presiden mengundurkan diri. Apakah sampai di sini? Tidak. Revolusi yang terjadi di Tunisia itu merambat ke Jazirah Arab. Disebut sebagai Arab Spring. Siapa saja yang kemudian terkena dengan revolusi itu? Pertama Presiden Husni Mubarak. Pada tanggal 11 Februari 2011 dia juga harus mundur. Kemudian diikuti oleh revolusi di Bahrain, Libya, Syria, Yaman. Itu adalah Arab Spring. Revolusi sosial politik yang menjadikan para rezim itu berganti. Apakah revolusi itu hanya terjadi di Jazirah Arab? Tidak. Revolusi juga pernah melanda di Inggris. Revolusi juga pernah melanda di Perancis. Inggris terjadi revolusi pada sekitar 1688. Perancis 1789. Apa perbedaan revolusi yang ada di Arab Spring dan di Eropa? Temanya. Arab Spring, revolusi penggantian rezim. Inggris, revolusi industri. Perancis, revolusi industri. Di Jazirah Arab yang terjadi revolusi itu, pergantian rezim berkali-kali, sampai hari ini tidak terjadi perubahan kesejahteraan. Ekonominya tetap biasa seperti rezim yang lama. Tetapi revolusi di Inggris, revolusi di Perancis, membuat perubahan ekonomi itu terjadi. Kenapa demikian? Karena tuntutan dari para demonstran, dari masyarakat yang mengajukan revolusi itu, diakomodir oleh perubahan revolusi yang ada di Inggris dan di Perancis. Dengan apa? Merubah kelembagaannya. Tidak mungkin sebuah negara yang menginginkan revolusi industri, dia tidak merubah kelembagaannya. Tidak mungkin. Hari ini kita bicara soal kelembagaan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau panjenengan hanya bicara soal, kita semua ini hanya bicara soal reformasi birokrasi, penyederhanaan dan lain-lain, kadang-kadang itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini. Betul nggak? Katanya penyederhanaan birokrasi, perampingan. Kok menterinya nambah? Gini boten? Izinkan saya menjelaskan pada kesempatan ini. Jadi penataan kelembagaan itu tidak selalu berarti pengiritan, tetapi fokus pada upaya untuk menjawab tantangan yang diinginkan oleh masyarakat. Ada menteri, ada wakil menteri nggak ada, tapi saya senang ini ada banyak pejabat di sini. Kenapa Pak Prabowo itu menambah menteri dan wakil menteri? Saya ini orang mesin, teknik mesin. Bicaranya itu teknis dan sangat sederhana. Kalau penjenengan yang bupati, wali kota, gubernur, selama ini melihat bahwa daerah panjenengan itu ibaratnya jenengan sebagai seorang driver, seorang sopir, mobilnya ini mau balapan 1500 cc, hari ini sudah tidak mungkin. Dia mau balapan, ya presiden ini ingin balapan, ingin masuk ke dalam sirkuit dengan mobil yang tidak terbatas cc-nya.
Apa itu CC? Kapasitas. Dibanyakin menterinya, dibanyakin wamen. Jadi kalau menteri dan para wakil menteri tidak memahami esensi itu, masih bekerja bisnis as usual, dia tidak memahami bahwa presiden menginginkan balapan di 5.000 cc. Jadi kalau tiap hari ada menteri yang datang ke daerah, wakil menteri datang ke daerah, ngecek sana sini, itu yang diinginkan oleh presiden. Saya sangat luar biasa hormat apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Lutfi. Saya tadi menyampaikan, Pak, pertanyaannya, semangat panjenengan, program panjenengan itu, sampai enggak ke dalam hati teman-teman yang di bawah. Itu masalahnya. Jenengan bisa siang malam keluar masuk kampung, capek. OPD ini ojo-ojo wis bodoh turu. Gini mboten? Itu persoalannya. Saya sering membayangkan ya, karena saya ini kan sampai hari ini masih suka baca buku. Sebenarnya yang dilakukan panjenengan ini sama dengan yang dilakukan CEO perusahaan multinasional yang sukses itu. Ada Toyota, ada Rolls Royce, ada Boeing. Sama. Mereka cari untung, iya. Pemda ada yang cari untung, punya BUMD. Mereka punya social responsibility, ya, iya, ada CSR. Bahkan yang namanya Alibaba, lebih gede daripada pemerintah Cina. Yang dia keluarkan untuk masyarakat dari anggaran perusahaan dia. Tapi saya belum pernah membaca ketika ada seorang bupati terpilih, wali kota terpilih, gubernur, dia mampu untuk menerjemahkan Afif Nur Hidayat Way. Belum pernah ada. Makanya kita miskin dengan namanya best practice. Atau Pak Lutfi mau menulis Jateng Culture. Bukan hanya dibaca oleh para bupati setelahnya, mungkin dibaca di luar negeri. Bagaimana kiat-kiat yang detail, kiat-kiat yang sederhana. Ini aja udah berapa menit baru pembuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan bahwa bagaimana presiden supaya kita melangkah lebih cepat lagi. Seolah-olah periode yang 5 tahun ini bisa 20 tahun kerjanya. Nah itu harus dijawab, harus diikuti oleh teman-teman. Nah, kemudian balik lagi ke kebijakan pemerintah pusat. Kita coba memahami apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan itu pertanyaannya, berani nggak dilakukan oleh para bupati dan wali kota, gubernur? Pertama, ya kan, ini nggak ada duit dulu nih, belum ngomong soal yang lain-lain. Pertama, yang dilakukan oleh Presiden menutup bocoran dari pengeluaran dengan merombak postur dan fokus APBN. Berani nggak? Merombak postur dan fokus dari APBD. Wani ora. Ya, kalau wani lakukan. Penentangannya pasti banyak. Semua orang pejabat kayak saya ini, pejabat politik ini, kalau masuk menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota, kalau tidak siap dia bisa culture shock. Siapa yang berani ngelawan menteri? Betul nggak? Nggak ada. Siapa yang berani ngelawan gubernur? Nggak ada. Semuanya siap Pak Gubernur, siap Pak Bupati. Semuanya baik-baik saja. Dilayani semuanya. Mau bikin jadwal, jadwalnya sudah ada. Kalau nggak punya view, habis dia. Karena yang namanya birokrasi, yang namanya teman-teman ASN ini, ya mereka tidak salah, memang didesain untuk seperti itu. Tetapi ketika seorang nahkoda, dia tidak memiliki fokus yang akan yang dia kerjakan. Udah 5 tahun selesai, mau pemilu lagi udah nggak ada karyanya. Pak Tasdik masih ada ini, sesmen PAN, RB. Saya menjadi staf khusus. Ini saya buka Pak Tasdik. Ketika Pak Azwar Abu Bakar dilantik menjadi menteri, saya dipanggil,
fokus pertama cuma satu. Begitu Pak Tasdik menyodorkan jadwal menteri, saya bilang sama Pak Juar, rapat dulu Pak. Pak Tasdik udah langsung hati-hati. Oh iya, ini menteri nggak bisa ini, harus rapat dulu. Terjadilah kemudian dialog. Hati-hati, jenengan yang bupati, wali kota yang baru. Culture shock nanti, seperti dewa karena diperlakukan. Kembali lagi, yang dilakukan oleh Pak Presiden. Pertama, menutup kebocoran dari APBD yang existing. Kemudian yang kedua, menutup kebocoran dari penerimaan. Ini agak susah kalau bupati ini. Menutup kebocoran dari penerimaan. Penerimaan parkir, ada nggak kebocoran? Penerimaan pajak yang lain, ada nggak kebocoran? Nah, karena ini presiden, apa aja penerimaan negara yang ditutup? Pertama, menunjuk Satgas PKH. Ya kan? Saat ini sudah terverifikasi 3,1 juta hektar lahan sawit yang telah diserobot oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. 3,1 juta hektar. Sekarang ada di Agrinas Palma. Apakah setelah diserobot berhenti begitu saja? Oh tidak. Kalau orang mencerobot lahan 10.000 hektar, dimanfaatkan 10 tahun, ya kan? Dia harus mengembalikan ke negara 25 juta kali 10.000 hektar kali 10 tahun. Lahannya diambil, dia harus membayar kerugian negara. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Nanti ada endingnya. Salah satunya adalah bahwa jenengan tidak perlu kecil hati tentang TKD. Duit nanti akan nambah. Tapi pesan saya, jangan berisik. Kalau berisik ditandain. Kalau berisik tandain. Ngajukan ini, ngajukan itu nanti tidak didulukan. Ya. Kemudian ada penertiban tambang. Ada nggak galian C itu di daerah Panjenengan yang nggak tertib? Yang uangnya itu bisa masuk ke APBD. Ya tertibkan. Wah, takut Pak, bilang sama Pak Lutfi kalau ada jenderal. Kasih tahu sama saya juga berani. Siapa yang backup? Jadi jangan sampai ada kebocoran di dalam APBD, jangan sampai ada kebocoran di penerimaan. Apalagi menertibkan wajib pajak yang besar. Wajib pajak besar, jangan orang-orang kecil dikejar-kejar. Wajib pajak besar. Semarang banyak Pak Ahmad Lutfi. Jangan dibiarkan kali kong. Kemudian apalagi? Biaya cukai. Biaya cukai itu kalau kita tidak hati-hati, ini loh. Kepala daerah menetapkan sebuah kebijakan. Tidak boleh ada barang selundupan. Siap nggak itu biaya cukainya? Karena kalau misalkan barang selundupan masih banyak, bagaimana masyarakat yang berkarya, yang bikin baju di Kendal misalkan, atau produk yang lain, mereka akan sejahtera? Nggak mungkin. Barang Cina masuk, nggak bisa bersaing, mereka nggak bayar pajak. Nah itu harus dilakukan. Nah yang selanjutnya, memangkas sementara TKD. Memangkas sementara loh Pak Ahmad Lutfi. Kabar. Ya kan? Kemudian apalagi yang dilakukan? Investasi hilirisasi dari hasil mineral, tambang, dan hasil bumi untuk mendapatkan nilai tambah produk dan serapan lapangan kerja. Apakah hal-hal yang saya sampaikan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah? Bisa. Ya kan, investasi dengan hilirisasi hasil mineral tambang dan hasil bumi yang mendapatkan nilai tambah produk dan serapan lapangan kerja. Kemudian menyehatkan dan menggabungkan aset BUMN dalam BP dan Antara. Kalau di daerah BUM. Nah, karena tersedia uang, kemudian ada dilakukan refocusing namanya, yaitu program-program yang sasarannya langsung kepada masyarakat. Dulu rasanya mimpi
ruwet, susah. Kalau pemerintah pusat itu bikin program yang langsung sasarannya ke masyarakat. Ya kan? Apakah ini mudah? Enggak juga, enggak mudah. Pasti ada protes ke sana kemari, merasa dilewati dan lain-lain. Pembentukan BGN, Badan Gizi Nasional, itu salah satu bentuk respon dari seorang pemimpin untuk refocusing tadi. Tidak mudah melakukan itu. Banyak protes, saya termasuk orang yang protes. Kenapa harus BGN? Kenapa tidak kitchen kitchen school? Ya kan, kitchen school. Banyak, termasuk Pak Afif protes sama saya. Saya nggak ketemu sama Pak Dadan dulu, saya ketemu sama Mendagri dulu. Habis di WA Pak Afif, saya ketemu sama Mendagri. Mendagri juga marah. BGN gini. Saya ngobrol sama Bu Rini juga sama. Begitu saya ketemu sama Pak Tito bilang, oh Pak, tadi saya kirim tes sekjen untuk rapat di BGN. Ada koordinasi, oh sudah Pak, sudah ada koordinasi. Daerah terluar diserahkan ke Mendagri. Sudah jalan kan? Berarti kan daerah-daerah 3T diserahkan. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Dadan. Jadi makan bergizi gratis itu bukan sekedar negara, pemerintah memberikan makanan kepada anak-anak, bukan. Tapi membangun ekosistem ketahanan pangan. Sekarang dapur belum operasi semua Pak Bupati, Pak Gubernur. 3.500 Jawa Tengah. Kalau udah operasi semua, nggak bisa. Rembang, gampang nanti kita punya banyak telur. Kalau nggak punya, ke Pati. Nggak bisa, Pati juga punya. Artinya daerah harus membuat ekosistem ketahanan pangan. Itu kelembagaannya juga harus berubah. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ada program-program pengamanan sosial dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang rentan lainnya, yang tidak perlu kerja. BLT masih jalan. Bulog masih ada SPHP. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Kodim dan Polres yang boleh membuka RPK. Manfaatkan itu. Kemudian yang harus dilakukan penyesuaian itu adalah kelembagaan yang mengurus Banpres dan Impres. Ini Bu Rini, ini Banpres dan Impres itu harus ada tata kelolanya. Jangan siapa yang cepat, siapa yang dekat, dia yang dapat. Tidak. Meskipun saya dari Gerindra, enggak. Harus jelas tata kelolanya. Kementerian Pan-RB harus proaktif menyampaikan itu. Bagaimana tata kelola Banpres, Impres? Supaya program namanya Banpres dan Impres itu memang sampai ke masyarakat, ke yang membutuhkan. Jadi dengan apa-apa yang saya sampaikan itu tadi, itu harus memberikan pesan, memberikan inspirasi kepada setiap daerah menyesuaikan kelembagaannya. Fokusnya apa, kelembagaan kita itu seperti apa bentuknya. Nggak mungkin kita fokus mau memelihara ketahanan pangan, tiba-tiba dinas pangannya itu cuma ya mati segan hidup tak mau, itu nggak mungkin. Kalau perlu, panggillah ahli-ahli permodelan sistem. Permodelan sistem, panggillah orang-orang matematika untuk melakukan permodelan matematik. Loh ini kan udah zaman profesional. Kenapa birokrasi, kenapa Pemda tidak terbuka? Dengan alternatif menyelesaikan masalah seperti IBM menyelesaikan masalah, seperti Toyota menyelesaikan masalah. Bahwa kemudian harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan politiknya, panggil. Setelah permodelannya itu selesai, panggil orang-orang untuk mendengarkan, termasuk DPRD. Bagaimana ini kita eksekusi? Udah, berarti penyesuaiannya di sini. Enak, nyenyak tidur Bapak Ibu sekalian.
Jadi intinya kita nggak bisa bisnis as usual atau hanya itu-itu aja. Kita harus out of the box. Itulah nilai-nilai profesionalitas masuk ke tubuh birokrasi. Termasuk Ibu Rini Widianti ini termasuk beliau orang yang berat karena beliau dari kalangan birokrat. Jadi harus benar-benar melompat, ya kan, dari zona nyamannya melakukan kerja-kerja yang ekstraordinari. Nggak mudah, saya yakin nggak mudah. Bapak Ibu sekalian, ada dua jenis kelembagaan. Kita yang bekas negara jajahan ini biasanya gampang untuk silo, gampang untuk terjebak pada kelembagaan yang ekstraktif. Apa itu kelembagaan yang ekstraktif? Kelembagaan yang eksploitatif. Nampaknya melayani masyarakat, tetapi itu membuat masyarakat susah. Contoh, saya mau bayar pajak motor. Pajak motor saya ini kredit. Masih kredit. Masih ditanyain BPKB, namanya kredit. Ya kan, ya nggak ada BPKB-nya. Udahlah, karena dia kan membayar pajak, bayar aja. Termasuk harus KTP asli, ngapain? Alasannya, Pak ini kan KTP asli kan nanti kalau nggak pakai KTP disalahgunakan. Urusan yang menyalahgunakan bukan urusan pajak, urusan bidang lain. Itu ekstraktif. Mau ngurus BPJS, ruwet. Ingat loh Pak, kita sebagai pemimpin harus mampu memotret itu. Digitalisasi. Tapi sedikit-sedikit masih ada ngirimkan foto KTP, masih ada yang ruwet. Kenapa sih nggak nanya nicknya aja langsung selesai? Betul nggak? Oh ini jangan, kita ini melakukan reformasi birokrasi itu jangan asik reformasi birokrasi, tetapi nggak ada dampaknya. Saya mengingatkan kepada teman-teman Kementerian PAN ini, rapat bolak-balik, ya kan, bahkan mengumpulkan teman-teman ini. Tetapi begitu diukur, nilainya tinggi Pak, nilai reformasi birokrasi. Begitu diukur, manfaatnya untuk masyarakat, nggak ada. Nggak usah reformasi birokrasi kalau gitu. Dan saya menginginkan, saya berpesan Bu Menteri, kalau ada bupati, wali kota yang mengajukan aneh-aneh, panggil aja. Begitu oke, nggak usah rumit-rumit pakai birokrasi. Oke Pak, saya setujui. Yang penting untuk melayani masyarakat. Kan kadang-kadang ini mau merubah SOP aja, SOTK aja udah ruwet. Betul nggak? Nah iya, itu loh pada betul ngomong. Jangan begitu. Inti daripada birokrasi itu melayani masyarakat. Berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi saya mencatat di sini kalau nanti dari Jawa Tengah mengajukan perubahan macam-macam, kelembagaan macam-macam, ojo ruwet-ruwet. Ya, jangan ruwet-ruwet. Kalau perlu, ada nggak Anda membahasnya pakai permodelan sistem? Ada nggak ahli matematika? Ada, bawa ke sini, diskusi. Oke, saya setuju, turunkan besok. Loh iya, karena birokrasi itu nggak bisa dipandang sebagai general. Lex generali nggak bisa. Masyarakat Papua melayani dengan cara yang beda dengan masyarakat di Rembang. Itulah karakter birokrasi, itulah yang saya sebut tadi, Wonosobo W, ya kan, Pati W, beda-beda. Bapak Ibu sekalian, jenengan harus yakin dan sadar loh. Pelayanan kelembagaan, tata laksana, yang memiliki nilai-nilai kedaerahan, nilai-nilai lokal yang hebat, dia akan mendatangkan pemasukan yang besar. Serius. Coba, pernah nggak misalkan setiap hari Jumat gitu, pelayanan di kantor Pemda itu bupatinya langsung yang yang menyambut pagi. Assalamualaikum, monggo dahar. Loh, itu mereka itu kan ketika mau dilayani kan mendatangkan pemasukan juga. Orang mau bayar pajak, kok dikasih minum.
Apa kita udah kering ini sebagai orang Jawa? Wong saya jagong ngendong aja dikasih minum kok. Nah kalau mau keluar itu yang boros. Jangan biaya dinas. Kan nggak ada kreativitas seperti itu. Atau misalkan, ya kan pakai pakaian daerah. Kan itu unik. Saya ini pernah punya pengalaman yang lucu. Saya tahun 2000 itu mau ke Amerika. Karena saya beli tiket Lufthansa, saya harus transit di Jerman, di Frankfurt. Terbanglah saya sama beberapa teman. Waktu itu saya kerja di perusahaan multinasional. Sampai di Frankfurt, saya jalan, petugas imigrasi dari jauh. Woi Indonesia, bangga saya. Kenali ya muka orang Indonesia. Senang saya. Begitu sampai depan petugas imigrasi, saya harus terkecewa. Hei Indonesia, kresek. Kawan saya bawa kresek hitam. Indonesia kayak mau pulang kampung. Pakai sendal jepit. Potret orang Indonesia itu bawa kresek, bos. Jangan mau? Oh tidak. Seluruh hal yang kita kerjakan dan itu berlaku jamak, itulah nilai kita. Pelayanan masyarakat yang itu baik dan berlaku jamak, itulah nilai kita. Nampaknya itu tidak mendatangkan apa-apa, tapi itu justru yang orang tertarik mungkin saja akan mendatangkan investasi. Itu yang tidak pernah kita lakukan. Kan sebenarnya yang namanya investor itu melihat dari hal-hal yang kasat mata saja dulu. Baru dia nanti lihat postur APBD-nya, baru nanti lihat dia yang lain-lainnya. Tapi yang pertama kali, saya punya teman dari Jepang, ngomong ke saya, Wonosobo, susah Wonosobo, kalau makan susah, nggak beragam dia warna makanannya, jam 10 udah sepi, males dia datang ke Wonosobo. Kalau ke Semarang, makanan banyak ini, jalannya ruwet. Loh itu menjadi koreksi bagi kita semua sebagai pejabat publik. Bahwa mau reformasi birokrasi, mau reformasi kelembagaan, intinya yang melayani masyarakat. Ora pedulilah nilainya E apa F kalau perlu. Ya enggak? Tapi itu bisa diukur dengan statistikal yang dibikin. Kalau perlu dirombak itu, ya kan, requirement atau apa namanya, key performance indikatornya itu apa? Dibicarakan sama teman-teman kepala daerah. Pelayanan publik KPI-nya apa? Ya, jadi orang pusat jangan aksi sendirilah pokoknya lah, intinya gitu. Jadi turbanya itu bukan hanya turba tapi untuk belanja masalah. Bukan hanya untuk ini, membual. Nah yang terakhir, tadi soal tata laksana, kelembagaan dan tata laksana. Tata laksana ini kan sering tidak diperhatikan. Tentu tata laksana di Kabupaten Magelang beda dengan tata laksana tempat lain. Saya mencontohkan Kabupaten Magelang karena ya paling gampang lah. Di situ ada Borobudur. Tata laksana tentu ya mengikuti karakter daerah. Bangunan di Bali beda dengan di Jakarta. Dan itu dibikin oleh kepala daerah, dibicarakan bareng-bareng Kementerian PAN, dijadikan. Itu tata laksana. Jadi memungkinkan sekali setiap daerah, kabupaten kota itu memiliki struktur kelembagaan dan tata laksana yang berbeda-beda. Tetapi ditetapkan oleh Kementerian PAN. Itu. Bapak Ibu sekalian, pertama kita tidak boleh punya kelembagaan yang ekstraktif. Yang kedua, kelembagaan kita harus inklusif. Ya, jadi ekstraktif versus inklusif. Dan jangan lupa harus memiliki semangat untuk melakukan divergensi institusional. Nah, itu nanti academic lecture kalau saya harus menjelaskan divergensi institusional itu apa. Tanya sama staf, apa itu divergensi institusional.
Divergensi institusional itu secara garis besar bukan hanya melakukan reformasi kelembagaan dari sisi right sizing, dari sisi pengiritan atau efisiensi, enggak. Tapi dia ada IT, tapi dia harus responsif, tapi dia harus melihat perkembangan-perkembangan secara geopolitik maupun geoekonomi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyelipkan butuh 20 tahun seorang pejabat, seorang politisi, siapa saja untuk membangun karir dan reputasinya. Tapi hanya 5 menit dia akan hancur. Saya ulangi, butuh 20 tahun seorang untuk membangun karir dan reputasinya. Tapi hanya 5 menit dia akan hancur. Pesan itu disampaikan oleh Warren Buffett. Pesan itu terkait dengan kesabaran yang dimiliki oleh para pemangku jabatan. Enggak boleh marah. Marah yang 20 tahun itu akan hilang. Apalagi sampai gampar, sampai apa. Banyak contohnya. Memang pejabat ini diciptakan Tuhan untuk sabar. Yang terakhir, orang-orang yang melupakan masa lalu, dia ditakdirkan untuk mengulangi masa lalu itu. Orang-orang yang melupakan masa lalu, dia ditakdirkan untuk mengulangi masa lalu itu. Ini terkait dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang tidak baik terjadi di masa lalu. Kalau kita lupakan itu, kita akan mengulanginya. Jadi kalau kita pernah ingat bahwa Jawa Tengah pernah terjadi peristiwa A, B, C, dan seterusnya, yang itu jelek, ingat-ingat itu. Kenapa terjadi? Karena kalau kita tidak ingat, kita ditakdirkan untuk mengulangi itu. Tentu kita tidak mau. Saya kira itu, saya ada 15 menit, Bu. Lebih. Ya, saya udah bilang tadi, mohon maaf Bu, mungkin saya lebih dari 15 menit. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan. Saya tidak bikin slide, saya sudah disiapkan slide oleh staf saya dan saya tidak terbiasa. Pointers yang saya buat itu adalah saya buat sendiri. Dan itu pesan untuk kita semua, kalau panjenengan sebagai kepala daerah, sebagai wakil kepala daerah, jangan pernah puas dengan yang dibikin oleh staf. Pemimpin itu harus one step ahead, tiap hari belajar dari buku, mendengar dari podcast, mendengar dari masyarakat. Itulah pemimpin. Supaya bisa memberikan guidance kepada para birokratnya. Karena kalau birokrat ini memang diciptakan ya patuh. Kalau birokrat tidak patuh dengan pemimpinnya, itu bukan birokrat. Terakhir, jadi tadi terakhir terus. Ada pantun. Pak Taufik orangnya gagah, kalau berjalan pakai sepatu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.